Ya, judulnya adalah Final Destination. Ya. Ya. Final Destination. Jadi yang saya mau ajak kita semua merenungkan, saya bertemu dengan berbagai macam tipe orang Kristen, berbagai macam tipe anak Tuhan dengan berbagai cara, dalam arti gini, cara beribadahnya juga beda-beda. Tapi saya lihat ada banyak sekali, walaupun cara beribadahnya beda-beda, tapi kebanyakan yang saya ketemu, saya harus akui mereka mencintai Tuhan. Mereka mencintai Tuhan dengan luar biasa. Nah, bagaimana caranya supaya kita ini yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita jangan sampai salah arah. Kita jangan sampai destinasi akhir kita itu ternyata salah. Karena Alkitab juga bilang bahwa Tuhan bilang, bukan orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan Allah. Atau ada yang bilang, Tuhan, aku kan sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah mengadakan mujizat demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyahlah kamu semua pembuat kejahatan, sebab aku tidak mengenal kamu. Jadi penting untuk kita melihat, apakah betul sih kekristenan kita ini benar nggak sih? Apakah kita ikut Tuhan nih benar nggak sih? Tahu dari mana kita udah betul-betul ikut Tuhan dengan benar? Tahu dari mana suatu hari kita nggak dibilang gini, aku sudah mengadakan mujizat demi namamu. Tapi terus Tuhan bilang gini, aku tidak kenal kamu. Enyahlah daripadaku pembuat kejahatan. Nah, jangan sampai itu terjadi. Karena itu saya mau ajak kita memastikan final destination kita bersama-sama. Ya. Nah, dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29, ayat 28 ini adalah ayat favorit buat banyak orang Kristen dan seringkali kita cuplik begitu saja dan harus kita akui bahwa cara kita mencupliknya nanti ujungnya salah. Ini yang bisa membuat kita salah arah dalam kekristenan kita. Alkitab bilang begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sampai sini saya percaya setiap kita sudah sering dengar dan kita amin. Wah, Tuhan turut bekerja. Saya punya pergumulan. Saya percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Saya punya keinginan, saya punya permintaan, dan saya tahu Tuhan sedang turut bekerja untuk kebaikan saya. Karena saya mengasihi Tuhan. Nah, saudara, ayat ini sebetulnya nggak boleh dipakai hanya satu ayat ini saja. Ayat ini kalau mau dipakai, dia harus minimal digandeng dengan ayat berikutnya, ayat 29. Ayat 29 bilang begini, sebab, ya saya ulang dulu dari ayat tadi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab, nah nyambung sekali, nggak boleh dipisah, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi yang dimaksud dengan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan di sini artinya gini, menjadi serupa dengan Yesus. Jadi Tuhan itu ikut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, supaya saudara dan saya pada akhirnya bisa menjadi seperti Yesus. Belajar, bertumbuh menjadi seperti Yesus. Nah, ini yang penting untuk kita cek kekristenan kita, untuk kita cek penyembahan kita, untuk kita cek ibadah kita. Ujungnya kemana sih sebetulnya? Ada banyak orang beribadah sama Tuhan, rajin, persembahan rajin, ujungnya apa? Supaya saya diberkati, supaya toko saya makin laris, supaya saya diberikan mujizat, pertolongan, kekuatan. Kita semua mau itu, termasuk saya. Tapi kita harus akui bahwa itu bukan ujung akhir dari kekristenan kita. Misalnya, ada satu rekan saya sungguh-sungguh luar biasa. Tapi pada saat terakhir Tuhan tidak menyembuhkan dia. Tapi yang semua orang diberkati adalah gini, sampai akhir dia tetap memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena ujungnya bukan sekedar kesembuhan, tapi ujungnya gini, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk lewat keadaan kita, untuk membuat kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu serupa dengan Kristus. Jadi kalau saudara dan saya mau menguji apakah kekristenan kita ini benar, apa enggak, maka yang pertama harus diuji gini,
tujuannya perubahan hidup menuju Kristus. Itu adalah tandanya yang terlihat. Tanda yang terlihat adalah perubahan hidup menjadi seperti Kristus. Dasarnya apa? Dasarnya harus firman Tuhan, bukan pengalaman. Karena pengalaman orang beda-beda. Salah satu ibu rohani saya kena kanker. Karena dia banyak menolong orang, akhirnya satu grup usaha yang cukup besar di Kota Bandung mengirimkan beliau ke Singapura. Dibiayai semuanya, tapi yang dibiayai cuma dia sendiri. Dia di kemo, dan waktu habis di kemo dia selalu lemes, selalu down badannya, drop kondisinya. Dan dia kalau udah di kemo tuh sampai dia harus ngesot-ngesot jalannya karena nggak ada yang nolongin, karena dia sendirian di Singapura. Tapi hampir satu lantai di rumah sakit itu terima Yesus semua. Kenapa? Karena mereka bisa melihat kamu sakit yang sama dengan kami. Kami putus asa, kamu tidak. Kami nggak bisa bersuka cita, kamu tetap bersuka cita. Kami stres, kamu tetap penuh dengan apa ya, semangat hidupnya. Jadi dia menunjukkan hal yang berbeda, dan akhirnya dia bisa bersaksi. Dia nggak menutup-nutupi bahwa dia juga sakit. Dia juga badannya nggak enak. Sampai suatu kali dia juga betul-betul rasa nggak enak. Dia menyendiri ke tangga darurat. Di tangga darurat ada seorang ibu juga sedang nangis di sana. Dan akhirnya sharing, mereka bercerita berdua tangisan, dan ibu itu terima Yesus. Kenapa? Karena itulah yang membedakan saudara dan saya. Betul nggak? Tidak semua orang Kristen menjadi konglomerat. Tidak semua orang Kristen mengalami mujizat kesembuhan. Setuju nggak? Tidak semua orang Kristen tidak pernah ditipu. Ada yang pernah ditipu juga. Jadi itu tandanya kita Kristen. Oh, kamu nggak jadi konglomerat, berarti kamu nggak diberkati. Belum tentu. Belum tentu. Itu bukan tanda iman yang benar. Tanda iman yang benar adalah kita hidup ini menuju keserupaan dengan Kristus, dan Tuhan sedang turut bekerja termasuk di dalamnya lewat banyak hal yang terjadi, enak maupun tidak enak. Lewat orang maupun apapun juga, Tuhan sedang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita, yaitu apa? Menjadi serupa dengan Kristus. Itu yang menjadi tujuan kita. Nah, kalau saudara lihat ini, kalau saudara merenungkan ini, maka gini, seperti apa sih Kristus itu? Seperti apa Yesus yang kita kenal? Karena kita sedang bicara final destination kita, tujuan akhir kita, ya kan? Nah, salah satunya tandanya adalah menjadi seperti Kristus. Seperti apa menjadi seperti Kristus itu? Nah, yuk kita baca Injil yang terakhir ditulis dari Injil. Injil itu ada Matius, Markus, Lukas, Yahya. Yohanes, itu sinoptik. Nah, Injil yang terakhir itu Yohanes karena ditulis di masa tuanya Yohanes, kira-kira tahun 90-an, di hari-hari tuanya, di masa tua, di mana semua temannya sudah meninggal. Petrus, menurut tradisi ya, mati disalib terbalik. Paulus, menurut tradisi, mati dipenggal. Thomas, menurut tradisi, mati penuh dengan tombak di India. Dan Yakub mati dengan dilemparkan dari ketinggian sampai dan dipukulin di bawah sampai otaknya berceceran kemana-mana. Semua sudah mengalami seperti itu. Teman-teman seangkatannya sudah tidak ada. Tinggal Yohanes di masa tuanya. Kalau saudara jadi Yohanes di masa tua, kira-kira saudara dan saya kecewa nggak? Ikut Tuhan kok kayak gini sih. Pada saat itu jemaat sedang dikejar-kejar di mana-mana. Jemaat kalau ditangkap saudara itu sampai dijadiin obor hidup loh. Dibakar di alun-alun kota untuk menjadi peringatan, jangan jadi Kristen. Harus nyembah kaisar, jangan jadi Kristen. Mereka dikasih makan ke singa, dan beda sama cerita Daniel kali ini. Daniel singa dibuat tidak makan, Daniel tidak lapar begitu ya. Tapi kali ini singa-singanya mencabik-cabik jemaat mula-mula itu. Mereka dijadiin obor hidup, beda ceritanya sama Sadrah, Mesah, dan Abednego di mana tidak terbakar, tapi jemaat mula-mula tetap terbakar. Tapi tradisi juga bilang waktu mereka dibakar, mereka tetap bisa menyanyikan penyembahan pada Tuhan. Kok bisa saya percaya Roh Kudus yang melindungi, entah bagaimana mujizat terjadi, menyertai mereka.
Tapi kalau saudara dan saya jadi kira-kira kecewa nggak? Ikut Tuhan kok ngelihat teman-temannya begitu, dia pun ditangkap dan dibuang di Pulau Patmos, pulau yang gersang, tidak ada manusianya, kira-kira begitu. Jadi dia cuma lihat batu-batu saja supaya matinya stres. Itu tujuannya dibuang ke Pulau Patmos. Tapi lihat apa yang Yohanes tulis tentang Tuhan Yesus. Pribadi yang dia kenal sejak umur muda, masih muda. Dan sekarang dia sudah mulai tua di tahun 90-an itu, bukan umur 90, tapi di tahun 90, kira-kira mungkin umur 70, dia mungkin begitu. Nah, di masa itu apa yang ditulis sama Yohanes? Ini yang dia tulis. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di masa tuanya, memori Yohanes tentang Tuhan Yesus adalah begini, dia itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Loh, tapi Yohanes, Petrus mati disalib terbalik loh. Paulus mati dipenggal. Ini begini, kok kayaknya Tuhan tidak menolong. Tapi tetap Yohanes menulis gini, Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, Yesus itu pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, kalau saudara dan saya mau belajar menjadi seperti Kristus, maka ke arah mana sih hidup ini harus berbuah? Ke arah ini, penuh kasih karunia dan kebenaran kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan kepada sesama kita yang lain semua. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Coba kita lihat prakteknya gimana penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus itu sangat helpful. Yesus itu sangat helpful, sangat penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau boleh dipakai satu kata di hari ini apa? Helpful. Itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau sudah tidak setuju, saya minta maaf. Tapi kalau boleh saya satu kata ini menggambarkan penuh kasih karunia dan kebenaran. Dia pribadi yang suka menolong, pribadi yang suka merangkul orang lain, hangat, menerima orang, mengampuni, helpful. Maka saudara akan bisa lihat bagaimana Tuhan Yesus menolong orang kusta. Orang kusta itu pada zaman itu, sakit kusta adalah sakit yang betul-betul sudah dianggap sebagai terkutuk. Dihukum Tuhan, makanya sakitnya sampai kayak begitu. Tubuhnya bisa kehilangan rasa sakit kan, sampai bisa putus-putus sendiri. Saya nggak bahas soal kedokterannya lah ya. Tapi karena kehilangan rasa sakit, dia nggak rasa sakit, sampai kalau tangannya kena apa nggak kerasa. Jadi putus sampai mengerikan sekali, menjijikkan sekali kondisi orang kusta pada zaman itu. Karena kedokteran masih sangat tertinggal saat itu. Dan orang kusta karena dianggap dibuang Tuhan, dikut Tuhan, maka dia kalau ketemu sama manusia lain sesamanya, dia harus tutup muka dan dia harus teriak begini, najis, 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 supaya orang tahu, orang kusta, jangan dekat-dekat. Satu sisi mungkin supaya tidak ketularan, oke, satu sisi, tapi juga gini, menjijikkan. Tapi kalau sudah tiap kali ketemu teman harus teriak ini, najis, saya najis, lama-lama najis akan menjadi nama saudara. Lama-lama najis akan menjadi bagian dari kepribadian saudara. Saudara berpikir ini, saya orang yang najis. Itu menjadi diri saudara, bayangin. Tapi suatu kali ada orang kusta yang melihat Tuhan Yesus dan dia berteriak dari jauh, Tuhan, kasihanilah aku. Tuhan tolong aku. Dan Tuhan tolong orang kusta. Ada saat di mana Tuhan menyembuhkan orang kusta sambil menyentuh orang kusta itu. Bayangin, orang lain papasan aja nggak boleh loh. Harus teriak najis-najis. Ini disentuh sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan Yesus kok pakai menyentuh? Salah satu yang saya renungkan adalah begini loh. Karena Tuhan bukan cuma mau menyembuhkan fisik dari orang kusta ini. Tapi Tuhan ingin orang kusta ini hatinya pun disembuhkan. Hatinya disembuhkan. Kamu yang selama ini merasa menjijikkan, kamu yang selama ini merasa ditolak orang, kamu yang selama ini merasa dihina orang. Tuhan bilang ini, orang nggak mau dekat-dekat kamu. Aku bukan cuma mau dekat, aku bahkan mau sentuh kamu.
Orang kusta ini disentuh sama nabi. Saat itu mereka masih taunya nabi kan. Disentuh sama nabi yang luar biasa. Mereka gini, wow. Rasa berharga, rasa dicintai, rasa diterima itu tiba-tiba keluar lagi dari hati orang kusta ini. Fisiknya sembuh, tapi yang paling penting hatinya juga sembuh. Waktu hatinya sembuh, dia bisa hidup sebagai manusia yang punya gambar diri yang benar. Tuhan Yesus menolong orang kusta, di mana orang kusta adalah orang yang dibuang orang lain. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara mau suka menolong orang lain? Ya kan? Atau kita sibuk berdoa untuk diri kita sendiri? Kekristenan yang Yesus ajarkan bukan kekristenan yang untukku, dan untukku. Kekristenan yang Yesus ajarkan bukan doanya isinya untuk saya lagi, untuk saya lagi, untuk saya lagi. Tapi kekristenan yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kekristenan yang mau menerima orang yang dikucilkan, orang yang ditolak orang lain. Yang berikutnya ada cerita pemungut cukai. Pemungut cukai adalah, pada zaman itu pemungut cukai itu adalah aib buat orang Israel. Satu desa kalau ada yang jadi pemungut cukai, desa itu malu. Kalau keluarga ada yang anaknya jadi pemungut cukai, keluarganya malu. Kenapa? Karena ini dianggap pengkhianat bangsa. Makan darah bangsanya sendiri. Jadi mereka menagih pajak, memeras bangsanya untuk dikasih ke penjajah. Tapi dalam itu mereka jadi berkuasa, mereka pun suka memeras bangsanya. Jadi pemungut cukai adalah sesuatu yang memalukan, pengkhianat bangsa. Tapi apa yang Tuhan Yesus buat? Malah salah satu dari 12 murid Yesus itu pemungut cukai. Namanya Matius atau Lewi. Pemungut cukai. Sudah baca waktu Matius diangkat jadi muridnya. Matius senang sekali dan Matius bikin makan-makan sama teman-temannya. Pemungut cukai yang lain datang. Dan orang-orang ahli Taurat marah. Kok dia makan sama orang berdosa sih? Tapi gini, bahkan murid Yesus pun salah satunya pemungut cukai. Sementara di tempat di murid Yesus yang lain tuh ada Yudas orang zelot, bukan Yudas yang mengkhianati Yesus loh. Yudas orang zelot, itu orang-orang yang sangat garis keras, Yahudi garis keras. Fanatik Yahudi. Saudara bisa bayangin nggak kalau orang fanatik Yahudi ketemu sama pengkhianat Yahudi? Kira-kira terus mereka belajar firman sama-sama, 12 murid ini, terus mereka makan sama-sama, tinggal sama-sama, hidup sama-sama. Menurut saudara, kira-kira mereka suka ribut nggak? Makanya Alkitab bilang murid-murid Yesus beberapa kali ditulis kan, ada berantem kan, ada ribut kan. Kenapa? Memang beda sekali. Yesus salah satu muridnya adalah pemungut cukai. Kayak kita aja kalau ada orang yang masih gimana di gereja, kita langsung gosipin. Tapi Yesus nggak begitu. Yesus terima orang. Yesus terima orang. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi saya cerita ya. Di gereja di mana kami berjemaat, ada 4 yang masih punya pelacuran aktif loh. 4 punya pelacuran aktif. Wih, waktu pertama kali datang, itu kan terkenal orang-orangnya kan. Terkenal, dan begitu mereka datang, beberapa orang bilang, wah Pak, ini sudah mulai aneh-aneh nih yang datang. Tapi saya waktu melihat mereka mulai datang ke gereja, kalau saya malah senang sekali. Kenapa? Hey, Tuhan Yesus juga begitu loh. Alkitab bilang, seperti biasa orang-orang berdosa datang untuk makan bersama-sama Yesus. Kalau sudah tahu sehari-harinya Tuhan Yesus, Alkitab menjelaskan, seperti biasa orang-orang berdosa datang untuk mendengarkan dan makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi keseharian Tuhan Yesus itu nongkrong, hang out sama orang-orang berdosa tanpa dia ikut-ikutan berbuat dosa. Bagaimana dengan komunitas saudara? Bagaimana dengan kehidupan saudara? Bagaimana dengan gereja, pelayanan kita? Apakah kita nyampurnya sama orang-orang yang sudah dikit-dikit keinjek, haleluya, ya kan? Lupa nih, puji Tuhan, terus kalau kesenggol dikit, Matius 5, begitu. Atau saudara ketemu sama yang orang-orang yang masih selebor-selebor. Saya ingat salah satu sel group yang kami rintis ya di tempat kami fokus pada komunitas sel group. Jadi salah satu sel group yang kami rintis itu tiap kali sel group, saudara, tiap kali habis sel group selalu mabuk-mabukan. Tiap kali habis sel group. Berapa lama?
Yang saya ingat adalah begini, 6 tahun baru mereka berubah. Suatu kali saya datang ke sana dan saya kumpul sama mereka buka satu botol. Udah buka satu botol, terus saya lihat kok suasananya kok agak kagok-kagok ya. Kagok itu apa ya? Kok kayak awkward gitu. Oh, saya pikir mereka udah mau pulang. Ya sudah, saya bilang, saya pamit ya, saya pamit ya. Saya pulang. Ternyata mereka nggak pulang. Mereka begitu saya pulang, gembalanya pulang, mereka buka botol lagi dan mabuk-mabuk. Saya tergoda untuk membubarkan sel grup itu. Saya tergoda untuk marah dan menghakimi. Tapi waktu saya melihat Tuhan, saya merenungkan firman, saya melihat gini, saya pun punya banyak kekurangan kok. Mungkin berbeda kekurangannya sama pemabuk-pemabuk ini. Tapi saya juga punya banyak kekurangan. Mungkin orang lain nggak tahu, tapi jelas saya tahu saya punya banyak kekurangan. Dan Tuhan tetap sabar sama saya. Sama seperti Tuhan sabar dengan saudara semua. Terus Tuhan tanya, kenapa aku nggak boleh sabar sama pemabuk-pemabuk ini? Terus terang dengan kesal, saya mengizinkan mereka tetap sel group. Dan nama gereja kan pasti diomongin orang, saudara, kalau begitu. Ya kan? Tapi 6 tahun kemudian, mereka berubah, saudara, berubah. Mereka jadi kesaksian buat banyak orang. Bukan berubah yang terus jadi hebat, enggak. Tapi berubah. Berubah. Suatu kali ada seorang pengedar datang ke gereja. Dia bilang, dia dikenalin sama saya dan dia bilang, saya kesini Pak karena sepupu saya baru keluar dari penjara dan dia bertobat. Saya pengen lihat kayak apa bertobatnya. Pengedar ini kebaktian. Suatu kali ada seorang pelacur datang kebaktian ke gereja. Temannya bilang begini, Pak Andi besok ada teman saya mau datang. Tolong jangan diliatin dari atas ke bawah ya, sebab dia tatoan dari atas ke bawah, perempuan. Dan dia seorang pelacur aktif, saudara. Waktu dia datang, kita kasih tahu semua, sudah kita sambut tanpa harus lihat dari atas ke bawah. Kalau ada orang-orang seperti ini datang di antara komunitas saudara, kira-kira apa yang saudara dan saya buat. Tapi Tuhan Yesus menerima mereka. Digambarkan waktu perempuan Samaria, perempuan wanita Samaria, saudara pasti sudah tahu ayatnya kan? Itu adalah wanita yang terbuang di antara orang yang terbuang. Samaria adalah bangsa yang dianggap buruk oleh orang Israel. Samaria adalah bangsa yang dianggap buruk oleh orang Israel. Orang Israel tidak mau terlalu bergaul sama orang Samaria. Wanita ini, orang Samaria tidak mau bergaul. Jadi wanita ini adalah orang yang terbuang dari orang yang dibuang. Karena dia gonta-ganti. Dia punya 5 suami dan sekarang dia tinggal dengan yang bukan suaminya. Pokoknya kacau balau ceritanya gitu kan. Tapi Tuhan Yesus, Alkitab bilang, dia sengaja. Tuhan tuh kan nggak kebetulan aja jam 1 ada di sini. Kalau menurut saya Tuhan dengan dia manusia 100%, tapi dia juga Tuhan 100%. Dia tahu dan dia sengaja lewat ke sana untuk bertemu dengan wanita ini. Untuk memulihkan wanita yang ditolak oleh banyak orang yang lain. Bagaimana dengan saudara dan saya? Hamba dari prajurit Romawi, mungkin sampai sini orang jadi murid Yesus itu banyak diomongin orang. Saudara baca aja Alkitab, ya kan? Banyak yang protes nanti sama murid-murid, itu gurumu tuh loh, makan-makan terus sama orang berdosa, makan dan minum itu bicara minum, bukan minum air putih loh saudara, minum anggur, minum wine, minum alkohol. Jadi dibilang, itu gurumu tuh loh, makan dan minum. Murid-muridnya juga kadang-kadang bingung kan, pusing kan, ya kan? Orang kusta, pemungut cukai yang terkenal salah satu Sakeus kan. Lagi mereka, wah, dikerumunin banyak orang gitu kan, ceritanya lagi dikerumunin banyak orang, Tuhan Yesus susah berjalan, Sakeus naik ke atas pohon. Dan toto Tuhan Yesus bilang, hei Sakeus turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Murid-muridnya bilang, aduh Tuhan, janganlah, kita ini udah kurang diomongin orang apa, kok lu sekarang mau menumpang, mau makan, mau nginep di rumah Sakeus? Mungkin Tuhan bilang gini sama Petrus sama yang lain-lain, gini, kalau kalian nggak siap ikut, nggak apa-apa. Kalian pulang aja dulu, istirahat dulu. Aku mau nginep di rumah Sakeus ya. Aduh, kata Petrus, ya sudahlah, ya udah. Mereka ngikut nginep sama-sama. Di rumah Sakeus nggak diceritain apa yang Yesus kerjakan. Di rumah Sakeus tidak diceritakan apa mujizat yang Yesus buat. Kalau saya boleh berpendapat, berarti Tuhan Yesus tidak mengajar hal-hal yang penting di sana, sampai tidak ada yang dicatat. Tuhan Yesus tidak membuat mujizat di sana, sampai tidak ada yang dicatat. Tapi Sakeus bertobat. Kenapa bisa Sakeus bertobat? Saya percaya begini loh, saudara. Kita seringkali terlalu berharap sama mujizat yang sekali-kali Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Kita lupa dengan kehidupan kita yang sehari-hari, yang setiap hari. Justru itulah bagian yang paling berdampak.
Waktu saudara dan saya mau belajar menjadi seperti Yesus, itu menjadi pola hidup, gaya hidup kita sehari-hari, maka itu akan menjadi berkat buat banyak orang. Sama seperti cara Tuhan Yesus nginep di rumah Sakyus, tanpa bikin macam-macam, Sakyus bertobat. Saya percaya, lewat kita bergaul sama teman-teman kita, orang-orang bisa bertobat. Suatu kali datang orang Romawi, murid-murid Yesus bilang, oke lah, Sakyus masih orang Israel. Oke. Ini prajurit Romawi, yang ini kan sudah enggak kan Tuhan. Yang ini udah enggak, penjajah, musuh kita bersama. Ditolong juga tuh sama Tuhan Yesus. Disembuhkan juga. Tuhan Yesus tidak membedakan kelas, ekonomi, latar belakang, suku bangsa, status, enggak. Bahkan yang terakhir, Tuhan Yesus lagi makan-makan, ya kan? Cerita jelas sekali, ada seorang wanita pendosa, ya kan? Jadi wanita ini pendosa, maksudnya apa? Pelacur, datang, pecahin minyak wangi yang mahal harganya, dan dia tumpahin di kaki Tuhan Yesus dan basuh pakai rambutnya sambil nangis. Saudara, saya mau ajak saudara berpikir secara logik aja dulu. Kalau ada pelacur nangis basahin kaki Tuhan Yesus gitu, menurut saudara kira-kira apa pikiran kita? Wah, ini orang pasti baru bikin dosa, betul nggak? Kemungkinan begitu menurut saya. Memang ada nubuatan di situ, ada pesan profetik di situ yang bilang bahwa dia mempersiapkan kematian Yesus. Ya, tapi pasti pikiran kita juga ini, dia baru bikin dosa. Dan bisa aja secara nyatanya itu yang terjadi juga. Saya mau nanya, nggak usah 2000 tahun yang lalu. Kalau hari ini saudara dan saya kebaktian sama-sama, kita lagi makan berfellowship, tahu-tahu datang wanita pelacur. Saya menghargai pelacur tetap. Karena Tuhan menghargai pelacur. Saya kalau menyebut gini bukan maksud menghina, tapi membahas Alkitab. Datanglah wanita pelacur, tahu-tahu dia pegang kaki saya, peluk kaki saya, basahin. Kalau menurut saudara apa? Saudara langsung, wah ini kok akrab bener nih pendeta sama perempuan satu ini, betul nggak? Mungkin saudara langsung masuk foto-foto dan nyebarlah ini pendeta nggak benar dan sebagainya. Itu tahun ini loh saudara, itu tahun 2020 di mana sudah zaman modern banget. Itu aja masih heboh kalau hal ini terjadi. Bayangin 2000 tahun yang lalu di mana zaman masih sangat kolot, zaman masih sangat tradisional. Tapi lihat Yesus nggak pusing orang ngomong apa. Dia terima wanita ini dan wanita ini boleh mengenal Tuhan. Kasih karunia tetap dicurahkan ini. Yesus itu pribadi yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Apakah saudara dan saya kekristenannya semakin hari jadi semakin seperti Yesus, atau kekristenan kita semakin hari semakin menjadi seperti ahli Taurat dan orang Farisi? Kemana final destination dari kehidupan kita sedang berjalan? Kemana final destination dari pemikiran kita sedang berjalan? Kemana final destination dari pertumbuhan kita sedang berjalan? Kalau saudara semakin hari semakin menjadi ahli Taurat, saya mau beritahu, itu adalah golongan yang bertentangan sama Tuhan Yesus. Ya, itu golongan yang menyerang Tuhan Yesus dan diserang oleh Tuhan Yesus. Tuhan mengkritik habis orang Farisi, ahli Taurat. Sebagai orang yang taat beragama, tapi munafik, tidak punya kasih. Kekristenan hari-hari ini, saudara harus berpikir keras. Saya bersyukur, saya berapa kali bilang, kalau hari Minggu diambil, sebelum COVID, saudara, kalau hari Minggu diambil dari kita, saudara bingung nggak? Karena seharusnya kekristenan tidak berpusat di hari Minggu. Kekristenan berpusat dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan seminggu sekali. Kalau Minggu diambil dari kita, saya pernah tanya, kalian bingung nggak mau pelayanan apa? Karena harusnya pelayanan kita tidak berpusat di hari Minggu. Pelayanan kita berpusat di kehidupan sehari-hari. Dan hari ini, lewat COVID, Tuhan sedang turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk mendatangkan kebaikan buat kita, supaya kita menjadi seperti Kristus. Hari ini Tuhan izinkan ambil kebaktian. Itu baik buat saudara dan saya. Supaya saudara menguji, apakah kekristenanmu itu kekristenan hari Minggu, kekristenan agamawi, ahli Taurat, orang Farisi, atau kekristenan kita adalah kekristenan yang sehari-hari hidup bersama Yesus. Menyatakan Yesus lewat hidup kita. Dimanapun bisa. Kita melayani tiap hari, kita bisa pelayanan kepada siapapun. Nggak tergantung jadwal, kapan jadi asyir, kapan jadi singer. Itu kan agamawi. Amin. Ada banyak orang kusta, ada banyak pemungut cukai, ada banyak wanita Samaria, ada banyak hamba dari prajurit Romawi, ada banyak pelacur di sekitar kita. Bahkan mungkin kita pun termasuk di antaranya.
kita pun ditolong seperti wanita Samaria. Kenapa kita nggak menolong orang lain? Kalau Yesus helpful hidupnya, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita helpful nggak hidupnya? Apakah kita sudah menjadi seperti Kristus atau belum? Ya. Helpful adalah tanda dari keselamatan. Yakobus 2 ayat 18 bilang nih, helpful itu tanda dari keselamatan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman. Ada yang bilang, saya percaya Tuhan, saya suka menyembah Tuhan. Bagus. Dan padaku ada perbuatan. Orang lain bilang gitu. Yakobus bilang ini, aku akan menjawab dia. Aku, kata Yakobus, akan menjawab dia. Tunjukkan padaku imanmu itu tanpa perbuatan. Coba tunjukkan katanya kamu penyembah. Coba tunjukkan katanya kamu percaya Tuhan tanpa perbuatan. Dan aku, kata Yakobus, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Iman deh. Jadi nanti dari situ kan keluar iman tanpa perbuatan itu mati. Nah di situ maksudnya gitu. Bahwa nggak bisa cuma ngomong ini, aku percaya Tuhan, tapi hidupnya tidak menuju menjadi seperti Kristus. Itu ujungnya salah. Saya khawatir itulah yang nanti Tuhan bilang nih, aku nggak pernah kenal kamu. Aku nggak pernah kenal kamu. Tapi kan Tuhan aku aktif ke gereja. Ya, makasih, tapi aku nggak pernah kenal kamu. Tuhan, aku ini pendoa loh, aku ini penyembah loh, aku ini pengkhotbah loh, aku bikin mujizat loh. Terima kasih, tapi aku nggak kenal kamu. Pastikan saudara juga sama seperti firman Tuhan bilang ini. Yuk sama-sama kita bilang ini, aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Yuk belajar hidup seperti Yesus, karena itu tanda bahwa keselamatan Tuhan sudah saudara dan saya terima. Orang yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, dia akan belajar untuk mengasihi orang lain. Orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, maka dia akan belajar untuk mengampuni orang lain. Helpful adalah tanda keselamatan. 1 Yohanes 4 ayat 19 ada beberapa ayat yang saya bisa tunjukkan sama saudara. Kita mengasihi, kita mengasihi, helpful. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Kita mengasihi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Karena itu kita bisa belajar mengasihi orang lain. Kalau saudara tidak bisa mengasihi, jangan-jangan kita belum menerima kasih Allah. Coba renungkan ayat ini. Kita bisa mengasihi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Jadi saya sudah terima kasih, saya sudah menerima kasih, karena itu saya bisa membagikan kasih. Karena kita tidak bisa memberi apa yang kita tidak punya. Kalau sampai saudara dan saya kita belum bisa mengasihi, jangan-jangan kita memang belum pernah menerima kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Tadi kan, aku tidak mengenal kamu, sebab Allah adalah kasih. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 20. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya, saudara. Hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Hukum yang kedua itu sama dengan hukum yang pertama. Hukum yang pertama adalah kasih Tuhanmu. Jadi mengasihi sesama itu sama dengan mengasihi Tuhan. Helpful yang terakhir lagi nih, helpful itu memuliakan Tuhan. Betul nggak? Helpful adalah gaya hidup, lifestyle yang memuliakan Tuhan. Helpful adalah lifestyle yang memperkenalkan Tuhan pada sesama. Helpful adalah lifestyle yang disukai banyak orang. Kalau saudara menjadi orang yang helpful, mengasihi orang lain, saya jamin orang suka kok sama saudara. Ya, saya coba yuk praktekin ini sama-sama. Yuk kita coba praktekin ini sama-sama. Waktu kita membangun gaya hidup helpful, nanti lihat Tuhan yang dimuliakan. Nanti orang akan bilang ini, dia anak Tuhan sih ya, beda. Ya kan? Akan mudah sekali menginjili orang waktu sudah menolong orang. Betul nggak? Waktu sudah menolong orang lain, maka akan sangat mudah untuk saudara bisa membawa orang itu mengenal Tuhan. Ya kan? Waktu saya menerima pemabuk-pemabuk ini, mereka terima Yesus. Waktu saya menerima pemilik-pemilik pelacuran ini, sudah tahu? Istrinya loh yang bilang ini, Pak Andi, saya mau ngomong, saya pikir ada keluhan nih, waduh gimana nih ya, ini orang, ternyata dia bilang, suami saya 95% sudah berubah, Pak, 95%. Yang ngomong siapa? Istrinya berdua sama saya ngomong begitu. Saya sampai bilang, wah ya ampun, ya Tuhan terima kasih, ya kan? Kok bisa ya? Gitu. Dan saya percaya pertumbuhan akan terus terjadi. Kenapa? Waktu kita helpful, kita sedang memuliakan Tuhan. Waktu kita helpful, kita sedang memperkenalkan Tuhan pada sama kita. Saya harap sudah melakukan itu.
Saudara, saudara tahu saya tutup dengan begini. Kenapa banyak orang Kristen senang sekali ikut seminar akhir zaman? Betul nggak? Akhir zaman, wah penuh. Kenapa? Saya mau beritahu ini. Karena seringkali banyak orang Kristen masih merasa nggak yakin dia akan diangkat Tuhan. Kenapa? Yang tadi loh. Karena dia tidak mengenal Allah. Makanya ragu-ragu. Kalau saudara sudah kenal Allah, saudara nggak pusing mau Tuhan datang kapan. Betul nggak? Saudara nggak pusing. Kenapa? Pasti diangkat. Kenapa? Udah kenal kok. Udah pasti. Kita hubungan. Ya kan? Dari mana kita bisa tahu kita kenal? Karena final destination kita sudah mau kita bangun sesuai firman Tuhan. Bukan sesuai mau-maunya sendiri. Coba cek bagaimana dengan kita. Apakah kita masih takut dengan akhir zaman? Ya, sekali lagi semuanya ditentukan oleh final destination, ya kan? Apa tujuan akhir saudara? Kalau cuma aku lagi, kemungkinan besar sedang salah arah. Harusnya ini juga hari-hari yang seru untuk anak-anak Tuhan. Kenapa? Inilah hari-hari di mana kita bisa menunjukkan bahwa kita anak-anak Allah dengan cara helpful buat sesama kita. Tuhan berkati saudara. Kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau aku boleh sharing sebagian dari isi hatimu. Aku cuma berdoa di tengah-tengah keterbatasanku membagikan firman. Aku berdoa biar Roh Kudus yang membuat teman-teman semua boleh mengerti, boleh diberkati, dan hati kami boleh diubah oleh kuasa dari firman Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang benar sesuai dengan firman-Mu, biar itu boleh menyentuh hati kami, biar itu boleh berdiam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Pimpin kami supaya kami jangan jadi seperti ahli Taurat, tapi pimpin kami supaya kami boleh berjalan makin hari makin menjadi seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menjadikan kami seperti Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.